Suatu hari, hidup seorang petani miskin yang memiliki 3 putra. Ketika dia wafat, dia tidak punya banyak warisan untuk dibagikan. Putra sulung mendapat penggilingan padi. Putra kedua mendapat keledai. Tapi putra ketiga hanya mendapat seekor kucing dan 3 keping uang. Ketika pemuda itu berpikir, apa yang bisa kulakukan dengan seekor kucing dan 3 keping uang? Tiba-tiba si kucing berkata, "Miau, majikanku, berhentilah berpikir. Carikan pakaian indah dan sepasang bot untukku. Maka aku akan membuat kehidupanmu berubah." Pemuda itu sangat kaget mendengar kucingnya bisa berbicara. Kemudian ia berkata, Kak, kamu bisa bicara kucingku? Tapi uangku hanya tinggal 3 keping ini. Setelah aku membelikanmu sepatu bot dan pakaian yang indah, maka aku tidak mempunyai uang lagi. Tapi karena sang kucing sangat yakin dengan idenya, maka pemuda itu membelikannya juga. Setelah berpakaian, si kucing mengambil karung besar, kemudian berjalan ke hutan untuk mencari hewan buruan yang akan diberikan kepada raja di negeri itu. Kemudian, kucing bersepatu bot mendatangi raja negeri itu. "Ini hadiah dari majikanku, Marquis de Carabas." Sang raja tentu sangat senang mendapat hadiah itu, dan dia makan sangat gembira. Tetapi si kucing tidak hanya sesekali datang ke kerajaan. Ia datang setiap hari untuk membawakan kelinci, ayam hutan, atau kalkun untuk menjadi santapan raja. Majikanmu baik sekali. Suatu hari nanti, aku ingin bertemu dengannya. Dengan senang hati, kami akan menyambut paduka raja jika ingin berkunjung menemui kami. Suatu pagi, raja berniat berkeliling untuk melihat keadaan kerajaannya. Sang raja menyiapkan semua prajurit, dan dia tidak lupa juga membawa iringan-iringannya. Wah, kalian bisa kebayang dong, pasti kerajaan itu bagaikan sebuah parade besar. Ketika si kucing mengetahui bahwa raja akan melakukan perjalanan, ia segera memanggil majikannya dan menyuruhnya membuka pakaian lalu masuk ke sungai. Kenapa aku harus masuk ke sungai? Miau. Tuan tenang saja. Biar aku yang mengatur semuanya. Nanti ketika raja dan iring-iringannya lewat, Tuan harus berpura-pura tenggelam dan tidak bisa berenang. Ketika iring-iringan raja lewat, tiba-tiba dengan sangat sigap si kucing berteriak, "Tolong! Marquis de Carabas tenggelam!" Si kucing menjelaskan pada raja bahwa perampok mencuri pakaian majikannya. Kemudian raja dan putri yang mendengar cerita itu menjadi kasihan kepada pemuda itu. Raja menyuruh pegawainya memberikan pakaian kerajaan untuk dikenakannya. Dan tidak hanya itu saja, pemuda itu diajaknya bersama rombongan kerajaan. Hei Pangeran Carabas, mari ikut jalan-jalan denganku. Saat itu, si kucing yang melihat semua berjalan sesuai keinginannya, lari mendahului rombongan untuk menemui rakyat yang sedang bekerja di ladang mereka. "Orang-orang baik, raja akan lewat jalan ini. Bila kalian ditanya, katakan semua wilayah ini adalah milik Marquis de Carabas. Kalau tidak, aku akan menyuruh kalian dihukum." Sementara itu, si pemuda memperkenalkan diri pada putri raja. Putri, jangan salah sangka. Maafkan saya tidak biasa memperkenalkan diri tanpa pakaian begini. Kucing itu terus berlari dan mengulangi perintahnya kepada semua orang yang ditemuinya.
Tiba-tiba, di atas sebuah bukit, dia menemukan istana yang indah sekali. Dua petani yang ditemuinya menjelaskan bahwa di istana itu tinggal raksasa yang sangat jahat. Mulai sekarang, bila kalian ditanya, kalian harus berkata, istana ini milik Marquis de Carabas. Kemudian kucing bersepatu bot itu mengetuk pintu istana yang megah. Sang pelayan yang membukakan pintu mengantarnya menemui si raksasa. Nah, kalian bisa kebayangkan, raksasa itu benar-benar besar, gemuk, dan menyeramkan. Yang mulia raksasa, saya merasa sangat terhormat bisa bertemu raksasa yang terkenal seperti Anda, kata si kucing sambil membungkuk hormat. Si raksasa yang sombong dan menyeramkan itu sangat tersanjung mendengar kata-kata sang kucing. Kemudian ia berkata, orang-orang berkata, Anda ini penyihir. Memang benar, aku bisa berubah jadi apapun yang kuinginkan. Lihatlah, aku akan berubah menjadi singa. Wah, ini hebat sekali. Tapi saya penasaran, apakah Tuan Raksasa bisa berubah menjadi seekor naga yang mengeluarkan napas api? Oh, tentu saja. Anda benar-benar hebat, Tuan Raksasa. Tetapi, apakah Tuan Raksasa bisa berubah menjadi seekor tikus kecil yang tak berdaya? Sepertinya itu tidak mungkin. Karena Anda raksasa yang sangat kuat, kan? Apa? Tidak mungkin? Lihat baik-baik. sesaat kemudian dia berubah menjadi tikus. Si kucing langsung melompat dari duduknya, menangkap tikus itu, lalu menelannya. Sekarang sudah tidak ada lagi raksasa jahat yang menguasai istana tersebut. Rencana kucing bersepatu bot itu nampaknya sudah berhasil. Setelah berjalan selama berjam-jam, tiba-tiba raja melihat istana yang sangat indah. Berhenti, kusir. Aku ingin menanyai dua petani itu. Tuan-tuan, siapa yang memiliki istana di bukit itu? Marquis de Carabas, Tuan Raja. Beliau yang memiliki istana dan tanah di seluruh daerah ini. Hei Marquis, istana Anda indah sekali. Aku ingin mengunjunginya. Lalu raja menyuruh kusirnya mengarahkan kereta ke istana tersebut. Tetapi pemuda itu malah diam dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, ketika rombongan itu sampai di istana, kucing bersepatu bot sudah berdiri di depan gerbang istana, bersiap menyambut seluruh iring-iringan raja. Wah, betapa bahagianya. Terjadilah makan besar di istana tersebut. Dan pemuda itu dikenal sebagai Pangeran Marquis de Carabas.